Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbicara mengenai manajemen mutu total atau total quality management. Ya. Untuk membahas hal ini, saya telah menyiapkan beberapa outline. Hal pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana sejarah perkembangan total quality management di dunia. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan total quality management. Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip dalam total quality management. Yang keempat, bagaimana langkah pelaksanaan atau implementasi dari konsep total quality management dalam suatu organisasi. Yang kelima, apa manfaat yang diperoleh ketika menerapkan total quality management ini. Teman-teman sekalian, dalam mempelajari tentang total quality management, saya menganjurkan teman-teman untuk membeli buku ini ya. Buku ini adalah buku pegangan ya, yang dikeluarkan oleh American Society for Quality. Ya. Editornya adalah Russell T. Westcott dan ada banyak kontributor di sana. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari tentang total quality management, buku ini sangat penting. Oke, kita mulai dari yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan total quality management di dunia. Oke, dimulai dengan adanya upaya untuk menerapkan prinsip manajemen ilmiah dalam industri di Amerika. Ya, ini di awal tahun 1920-an. Dan ada salah satu eksperimen yang terkenal namanya eksperimen Hawthorne. Ya. Eksperimen ini berupaya untuk melihat apakah ada hubungan ya, aspek fisik, dalam hal ini intensitas cahaya terhadap produktivitas dari tenaga kerja. Jadi mereka membagi pekerja di salah satu pabrik di Amerika. Ada pekerja yang bekerja dengan intensitas cahaya yang kurang, ada pekerja yang bekerja dengan intensitas cahaya yang lebih baik. Dan hasilnya cukup mengejutkan karena baik pada yang intensitas cahaya kurang maupun intensitas cahaya yang lebih baik itu produktivitasnya sama-sama cenderung meningkat. Ya. Nah, karena temuan ini agak membingungkan atau cukup mengherankan, ya, diundanglah seorang profesor dari Harvard University namanya Profesor Elton Mayo, ya, dan beberapa teman-teman ahli yang lain ya, di tahun 1927. Dan mereka mengembangkan lebih lanjut penelitian Hawthorne ini atau eksperimen Hawthorne ini dengan mengukur variabel-variabel yang lain, misalnya soal gaji tenaga kerja, sistem kerja, insentif dan segala macam. Ya. Dan dilihat apakah ada pengaruh dengan produktivitas dari tenaga kerja. Ternyata memang variabel-variabel itu berpengaruh, tapi kontribusinya kecil sekali. Yang paling banyak mempengaruhi produktivitas tenaga kerja itu adalah soal perilaku dan standar kerja di dalam kelompok. Ya. Standar kerja dalam hal ini di situasi tempat dari pegawai itu bekerja. Eksperimen lanjutan ini menjadi suatu tonggak sejarah ya, untuk menerapkan suatu prinsip manajemen ilmiah dalam suatu industri ya. Dan memang berawalnya dari Amerika ya. Kemudian di tahun 1930-an ya, ada seorang bernama Walter Shewhart ya. Walter Shewhart ini adalah seorang ahli statistik ya. Di dalam dunia manajemen mutu, dia dikenal sebagai grandfather of quality management. Ya. Jadi dia mengembangkan suatu metode analisis statistik untuk mengendalikan mutu produk dari perusahaan tempat dia bekerja. Dan pengikut dari Walter Shewhart ini banyak. Salah satunya yang ini ya, William Edward Deming. Ya. Di tahun 50-an, William Edward Deming ini dikirim ke Jepang ya untuk memberikan semacam pencerahan lah untuk orang-orang di Jepang, industri-industri di Jepang, ya, tentang bagaimana mutu itu dikembangkan. Ya. William Edward Deming ini dikenal sebagai father of quality management, ya, dan dianggap dia menjadi orang yang mencetuskan TQM ini, ya, asal muasal TQM. Kemudian di tahun 50-an juga ada seorang bernama Armand Feigenbaum, ya. Dia membuat buku yang berjudul Total Quality Control. Ya. Dan buku inilah yang dianggap sebagai pelopor dalam dunia Total Quality Management. Ya. Dan Armand Feigenbaum dianggap sebagai pelopor TQM itu sendiri. Kemudian masih di tahun 50-an, ya, ada seorang bernama Joseph M. Juran, ya. Joseph Juran ini dikenal sebagai the father of quality. Dia mengajarkan kendali mutu dan terobosan manajemen untuk perusahaan-perusahaan komersil. Ya. Dan salah satu konsep yang dikemukakan oleh Joseph Juran adalah trilogi Juran. Ya.
tentang bagaimana trilogi Juran ini nanti teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya. Kemudian ada lagi seorang bernama Philip B. Crosby ya. Philip Crosby ini adalah seorang yang sangat memberi perhatian terhadap konsep yang disebut dengan zero defect. Jadi dia ingin produk-produk apapun yang dihasilkan itu tanpa cacat. Ya. Konsep dari Philip Crosby ini adalah quality is free. Ya. Dia dianggap sebagai zero defect thinker. Ya. Dan ini sangat berkembang di dalam satu sub bidang ilmu ya di dunia manajemen mutu yang disebut dengan Six Sigma. Ya. Kemudian di tahun 68 karena Jepang sudah mendapat bantuan ya dari Amerika, ada ahli William Edward Deming yang dikirim ke Jepang ya, mereka kemudian memperkenalkan konsep company wide quality control ya. Jadi Jepang belajar banyak, memperbaiki sistem manajemen mutunya ya, dan mereka menjadi leading ya, atau menjadi pemimpin dalam hal produksi barang-barang yang bermutu. Dan salah satu yang paling memiliki kontribusi besar itu adalah Kaoru Ishikawa. Jadi company wide quality control ini adalah sintesis dari filosofinya Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa ini adalah penemu Ishikawa diagram atau diagram tulang ikan yang sampai sekarang itu masih dipakai oleh perusahaan-perusahaan di dalam menganalisis proses di dalam suatu industri. Dan konsep dari Kaoru Ishikawa inilah yang meningkatkan image Jepang di mata dunia sebagai negara yang memberi perhatian lebih terhadap mutu. Ya, kita singkat ke tahun 2022, ya hari ini misalnya ya. Total quality management ini telah menjadi suatu filosofi yang luas ya, dan telah menjadi suatu pendekatan sistem untuk mengelola kualitas organisasi apapun yang memproduksi barang atau jasa. Dan standar kualitas ini sudah banyak berkembang ya. Kita melihat ada penggunaan ISO ya, standar-standar dari ISO. ISO ini adalah organisasi standarisasi mutu ya, International Standard of Organization ya. Kemudian ada juga standar lain misalnya dari Malcolm Baldrige National Quality, dan masih banyak lagi standar-standar mutu yang lain. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi sejarahnya kurang lebih kalau dibuat singkat ya seperti ini ya. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan total quality management? Ya. Nah, untuk mempelajari hal ini, terlebih dahulu kita bandingkan dua pemikiran. Ya. Ada pemikiran tradisional dan juga ada pemikiran yang sekarang ya kita sebut sebagai total quality management itu sendiri. Dalam pemikiran tradisional, ya, peningkatan mutu itu dianggap sebagai tanggung jawab manajer atau pemimpin organisasi. Ya. Di pemikiran sekarang yang menerapkan total quality management, peningkatan mutu itu bukan tanggung jawab manajer dan pemimpin, tapi tanggung jawab semua orang. Ya. Yang kedua, dalam pemikiran tradisional, pelanggan itu dianggap sebagai pihak luar, sesuatu yang ada di luar organisasi yang kita tidak perlu memberi perhatian lebih kepada mereka, kan dipikirnya hanya jual barang atau jual produk. Orang menikmati ya sudah selesai. Nah, kalau dalam total quality management, ya, pelanggan itu bukan pihak luar, baik internal maupun eksternal, itu adalah bagian yang vital dari suatu organisasi. Gitu. Kemudian yang ketiga, dalam pemikiran tradisional, ya, kalau kita bisa memproduksi suatu barang atau jasa, cukup baik adalah cukup baik. Gitu. Ya biasa saja. Tapi dalam sistem pemikiran di total quality management, produksi suatu barang atau jasa itu adalah usaha maksimal. Tidak boleh kurang dari 100%. Mutunya harus benar-benar bagus. Kemudian di dalam pemikiran tradisional, banyak orang berpikir ya kita membutuhkan orang yang lebih baik untuk meningkatkan mutu. Jadi mutu itu dipandang sebagai ya kontribusi orang per orang, dan kita harus mencari orang yang terbaik. Kalau dalam total quality management tidak seperti itu ya. Yang menerapkan total quality management berpikir bahwa kita adalah orang-orang terbaik untuk setiap pekerjaan. Jadi tenaga kerja apapun yang ada dalam organisasi ya harus dimaksimalkan sedemikian rupa. Kemudian dalam pemikiran tradisional, pemasok atau yang menyediakan input bagi produksi barang atau jasa itu dianggap sebagai bukan bagian dari organisasi, hanya sekedar relasi biasa saja.
Nah, terbalik, kalau di organisasi yang menerapkan total quality management, pemasok itu adalah bagian yang sangat penting, ya. Tidak boleh dianggap remeh. Gitu. Kemudian, perbedaan yang berikutnya lagi, dalam pemikiran tradisional, mutu itu diperoleh dari hasil injeksi, ya, atau sesuatu yang ditambahkan dari luar, ya, atau sesuatu yang muncul ketika ada penolakan terhadap produk, barang, atau jasa. Dan kita akan meningkatkan mutu dengan melakukan suatu produksi yang berulang atau kerja ulang. Berbeda dengan organisasi yang menerapkan total quality management, mutu itu tidak diperoleh dari hasil tadi, masukan dari luar atau penolakan dari luar atau hasil redesign atau pekerjaan ulang terhadap suatu produk atau barang atau jasa. Mutu itu dalam organisasi yang menerapkan total quality management itu harus dirancang, harus dibuat, didesain dari awalnya, sejak dari input. Demikian juga proses, karena pemikiran dasarnya kalau inputnya sudah bagus, prosesnya bagus, pasti outputnya bagus juga. Kemudian, di dalam pemikiran tradisional, jika kita memproduksi barang dan jasa dan tidak ada yang rusak, ya maka tidak perlu ada perbaikan. Produksi saja terus seperti itu. Nah, berbeda di dalam organisasi yang menerapkan total quality management. Jika tidak ada barang yang rusak, maka harus ditingkatkan lagi standarnya. Hanya dengan peningkatan terus-menerus, maka produk kita akan makin disenangi dan menjadi kunci untuk organisasi itu tetap survive atau tetap hidup, tetap dicintai oleh pelanggan. Dan terakhir, ya, dalam pemikiran tradisional, kalau kita ingin meningkatkan mutu, dipandangnya sebagai sesuatu yang sangat mahal atau mahal. Nah, sebaliknya di dalam total quality management, ya, peningkatan mutu itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang mahal, tapi peningkatan mutu itu adalah bagian kita untuk menurunkan biaya produksi, ya, atau meningkatkan produktivitas. Dengan kita meningkatkan mutu, ada banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa saving, ya, atau bisa kita gunakan untuk hal yang lain, karena proses produksi kita sangat efisien atau sangat efektif. Oke, dari perbedaan antara pemikiran tradisional dan total quality management ini, kita dapat merumuskan definisi total quality management itu seperti ini, ya. Jadi total quality management itu adalah suatu pendekatan manajemen keberhasilan organisasi dalam jangka panjang, ya, melalui kepuasan pelanggan. Jadi di sini pelanggan itu menjadi center, menjadi pusat. Kalau pelanggannya puas, maka sebagai organisasi kita patut berbangga, patut senang. Cuma ini ya konteksnya jangka panjang, ya. Jadi bukan untuk jangka pendek. Nah, di dalam penerapan total quality management, semua anggota organisasi itu harus berpartisipasi dalam memperbaiki proses, ya, proses untuk memproduksi barang atau jasa, dan juga memperbaiki budaya di tempat mereka bekerja. Nah, di era sekarang, istilah, ya, tentang total quality management ini sebenarnya telah berubah, ya, jadi quality system management atau sistem manajemen mutu. Oke, dalam penerapannya, ketika kita mengatakan total quality management, tentu di dalam organisasi semua pihak harus berperan. Nah, kita perlu mengenal di dalam organisasi itu bagian-bagiannya apa saja. Di dalam organisasi itu ada yang namanya strategic apex, atau orang-orang yang ada di top manager, orang-orang yang memiliki perusahaan, orang-orang yang memiliki saham, CEO, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari strategic apex ini ada middle line atau manajer-manajer yang tingkat menengah, ya, yang bekerja untuk menerjemahkan visi misi dari strategic apex untuk nanti diwujudkan dalam bentuk pelayanan, baik itu menghasilkan produk, barang, atau jasa. Kemudian ada operating core, adalah orang-orang yang memberi pelayanan langsung kepada pelanggan. Nah, hubungan ini hubungan vertikal, ya. Kemudian ada technostructure. Technostructure ini adalah orang-orang yang membantu organisasi merumuskan standar-standar tertentu sehingga proses-proses di dalam menyediakan barang atau jasa itu menjadi terstandar semuanya. Jadi kalau ada sesuatu yang terlalu bervariasi di level pelayanan atau operating core, ya, berarti ada
variasi di dalam proses. Nah, variasi di dalam proses ini berupaya untuk distandarisasi, dan tugas untuk membuat standar dan seterusnya itu ada di bagian technostructure. Kemudian ada bagian support staff, orang-orang yang menyediakan berbagai macam input untuk bisa memproduksi barang dan jasa, kapanpun dibutuhkan oleh operating core atau oleh middle line ataupun oleh strategic apex. Nah, ini support staff. Jadi kalau kita bicara tentang total quality management dan semua orang harus terlibat aktif dalam memperbaiki mutu, maka semua ini terlibat, ya. Tentu ada dalam suatu ideologi dari organisasi ini, ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya, ya. Oke, yang berikut, apa saja prinsip-prinsip dalam total quality management? Ada beberapa prinsip dalam total quality management, dan di dalam bukunya Russell, ya, dan kawan-kawan ini ada 8 prinsip. Prinsip yang pertama adalah customer focus. Apa maksudnya dari customer focus ini? Ya, pelanggan itu sangat menentukan mutu dan kualitas. Jadi organisasi itu mau berusaha bagaimanapun untuk memperbaiki semuanya, pada akhirnya pelangganlah yang menentukan produk itu berharga atau tidak. Jadi kalau pelanggan mengatakan tidak berharga, ya tidak bermutu, gitu. Jadi di sini customer fokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, prinsipnya adalah total employee involvement. Dengan kata lainnya, semua pegawai itu bekerja mencapai tujuan. Tujuan dalam hal ini ya tujuan organisasi. Jadi tidak ada yang lebih menekankan kepada pencapaian tujuan pribadi. Semuanya itu fokus pada tujuan organisasi dulu. Mungkin saja ada tujuan pribadi, tetapi itu bagian yang kedua, ketiga, atau keempat. Yang pertama sekali adalah dalam penerapan total quality management ini, prinsipnya adalah semua bekerja mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan usaha 1-2 orang, pemikiran 1-2 orang, tapi semuanya. Yang ketiga, process center. Maksudnya apa? Maksudnya adalah organisasi itu mesti fokus pada bagaimana mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi di sini proses. Nah, untuk bisa mengubah masukan atau input menjadi keluaran yang baik, maka monitoring itu sangat penting. Monitoring yang baik terhadap proses akan mendeteksi variasi output yang tidak perlu. Jadi ada standarisasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga outputnya itu sama. Jadi kalau malnya satu, keluarnya juga sama dengan mal itu, tidak boleh bervariasi. Ini bagian proses memainkan peranan yang sangat penting. Prinsip yang keempat adalah integrated system. Jadi sistem yang terintegrasi. Kita tahu di organisasi tadi ada strategic apex, ada middle manager, kemudian ada operating core. Itu struktur yang vertikal. Itu penting, tetapi jauh lebih penting hubungan secara horizontal, interkoneksi antar bagian. Jadi bagian-bagian yang horizontal dalam organisasi itu mesti punya koordinasi yang baik. Sebagaimana kajian dari Hawthorne tadi, ya, dan Profesor Elton Mayo. Ya, standar kerja dalam kelompok itu yang paling berkontribusi di dalam produktivitas dari tenaga kerja di dalam organisasi. Jadi kalau ingin menerapkan total quality management, ya harus ada satu sistem yang terintegrasi. Oke, ini prinsip keempat. Prinsip kelima dari total quality management adalah strategic and systematic approach. Maksudnya apa ya? Jadi ada perencanaan strategis, ya, di dalam suatu organisasi, termasuk di dalam hal memformulasikan strategi. Dan di dalam formulasi strategi itu, ya, mutu harus menjadi komponen dasar atau komponen yang inti. Jadi mutu itu sudah menjadi bagian integral, ya, tidak terpisahkan dari perencanaan strategis organisasi. Ya. Yang keenam, continual improvement. Ya. Jadi organisasi itu senantiasa, ya, berusaha menemukan cara agar organisasi itu lebih kompetitif atau lebih efektif di hadapan pemangku kepentingan, pelanggan, atau siapapun yang ada di luar yang akan menggunakan produk atau barang jasa, ya, atau yang akan memberikan input bagi organisasi. Ya. Jadi organisasi harus selalu berusaha untuk memperbaikinya, ya, dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, fact-based decision making. Maksudnya apa? Organisasi yang baik, yang menerapkan total quality management,
mesti mengumpulkan dan menganalisis data untuk ambil keputusan. Jangan sampai mengambil keputusan tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan mimpi semalam dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengumpulkan dan menganalisis data, maka pencatatan terhadap input, terhadap proses, ya, atau komponen-komponen proses, dan juga terhadap output itu sangat penting. Kalau tidak ada pencatatan, berarti kita tidak punya data. Kalau kita tidak punya data, berarti kita tidak mengetahui di mana masalahnya. Jadi harus fact-based decision making. Kemudian yang terakhir adalah communication. Apa maksudnya communication? Communication itu artinya, ya, dalam penerapan total quality management, pemimpin itu mesti memelihara moral kerja dan motivasi kerja pegawai. Caranya bagaimana? Membangun suatu sistem komunikasi yang baik. 8 prinsip inilah yang sangat penting ketika ingin menerapkan total quality management di dalam satu organisasi. Yang keempat, bagaimana langkah pelaksanaan atau implementasi dari konsep total quality management ini dalam suatu organisasi. Nah, di dalam mengimplementasikan konsep TQM ini, ya ada kurang lebih 12 langkah. Ya. Langkah yang pertama adalah pemimpin itu harus memulai berkomitmen untuk memperbaiki mutu dan menjadikan TQM itu sebagai salah satu strategi. Tanpa ini sulit. Kita tahu bahwa pemimpin itulah yang akan menggerakkan seluruh komponen organisasi. Maka pemimpin itu harus memulai dengan komitmen untuk perbaikan mutu. Kalau pemimpinnya tidak sadar mutu, maka sulit sekali untuk menerapkan total quality management ini. Yang kedua, kalau pemimpinnya sudah berkomitmen, komitmen itu menjalar atau menular kepada seluruh komponen organisasi, maka mulailah organisasi itu menilai budaya kerja selama ini itu seperti apa, kepuasan pelanggannya itu sudah sampai pada skor berapa, dan sistem mutu yang dibangun organisasi di masa lalu itu seperti apa, masa sekarang seperti apa. Nah, ini semua perlu dinilai, ya. Dinilai, diukur semuanya untuk diketahui posisi saat ini. Dan nanti mau bergerak ke arah mana? Mimpi masa depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan jadi seperti apa, ya. Kemudian dari hasil penilaian terhadap budaya, kepuasan dan juga sistem mutu organisasi, pemimpin itu mesti identifikasi apa core values, nilai-nilai inti atau prinsip-prinsip mutu yang ada di dalam organisasi. Ya. Kemudian nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi ini dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, seluruh bawahan, seluruh pekerja, supaya mereka memiliki semangat yang sama di dalam upaya untuk memperbaiki mutu. Setelah itu baru bikin master plan atau rencana induk untuk memperbaiki mutu organisasi. Kemudian, ya, setelah buat master plan ini, ya pihak manajemen juga pemimpin, manajer, ya, lakukan identifikasi kebutuhan pelanggan, ya, supaya nanti organisasi itu bisa membuat produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Karena bagaimanapun juga, ya, pelanggan itu akan menjadi penentu yang paling akhir. Apakah produk kita, barang dan jasa kita itu bermutu atau tidak. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam, membuat mapping atau pemetaan, ya, terhadap critical process. Apa itu critical process? Hal-hal yang ada di dalam proses produksi barang dan jasa yang dianggap nanti akan mempengaruhi harapan klien atau harapan pelanggan. Jadi kalau ada di bagian proses kita yang mudah sekali nanti berubah, ya, dan membuat produk kita itu tidak sesuai dengan standar, ini harus diidentifikasi, harus dipetakan dan dicarikan cara-cara untuk memitigasi, mencegah supaya proses itu tidak cacat. Setelah buat mapping atau pemetaan, sudah tahu titik-titik kritisnya di mana, awasi tim yang bekerja, ya, dalam proses perbaikan tadi atau dalam perbaikan proses tadi. Mereka harus diawasi supaya pekerjaannya betul-betul terstandar, ya, tidak melenceng dari apa yang sudah ditentukan. Kemudian sebagai bentuk ini apa, ya, upaya untuk memberikan konsultasi, advice, nasihat dan seterusnya, ya, bentuklah steering committee atau tim pengarah. Mereka inilah yang punya insight, punya wawasan tentang bagaimana seharusnya organisasi ini dijalankan, bagaimana seharusnya proses itu diperbaiki dalam jangka panjang. Kemudian yang ke-9, pemimpin atau manajer yang dalam organisasi mesti aktif dalam training. Jangan mengambil jarak dengan pekerja, ya.
aktif memberikan bantuan, support terhadap apa yang menjadi kebutuhan staf. Yang ke-10, daily process management atau adanya standarisasi. Nah, ini standarisasi ini perlu standar-standar SOP ya. Nah, ini harus ada. Kemudian yang ke-11, evaluasi progres. Sejauh mana sih kemajuan dari kegiatan atau program untuk memperbaiki mutu ini. Kalau memang ada yang tidak bisa memenuhi standar, mungkin perlu direvisi pada bagian-bagian tertentu ya. Revisi taktik istilahnya, revisi hal-hal atau hal-hal teknis ya. Strategi-strategi kecil dalam organisasi di dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian yang ke-12 adalah ya pertahankan semangat dari pegawai, dari pekerja semuanya. Kalau ada umpan balik segera direspon secara cepat, dan bagi mereka yang berprestasi berilah pengakuan atau berilah penghargaan. Nah, ini 12 langkah kalau kita ingin mengimplementasikan konsep dari total quality management. Yang kelima, yang terakhir, apa manfaat yang diperoleh ketika menerapkan total quality management ini dalam organisasinya? Manfaatnya ada banyak, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kalau organisasi kita menerapkan total quality management, itu akan menguatkan posisi organisasi di dalam suatu kompetisi. Kita tahu di luar ada banyak kompetitor ya, yang mereka juga memproduksi barang dan jasa untuk publik ya, atau untuk masyarakat. Kalau barang dan jasa kita bermutu, berawal dari penerapan total quality management ini, maka posisi organisasi kita menjadi lebih kuat. Yang kedua, dengan menerapkan total quality management, maka organisasi juga mudah beradaptasi dengan pasar, ya, lingkungan, dan juga mungkin ada perubahan regulasi dari pemerintah. Ya, makin mudah karena kita ingin proses produksi itu lebih efisien. Yang ketiga, tentunya akibat dari semua itu adalah peningkatan produktivitas organisasi. Organisasi menjadi suatu entitas yang memproduksi yang tepat, ya, jumlah yang tepat dengan harga yang tepat juga mungkin ya untuk kebutuhan pelanggan. Yang keempat, memastikan image organisasi di pasar. Ini sama dengan yang kedua tadi ya. Jadi profil organisasi kita di mata masyarakat itu menjadi lebih baik. Yang kelima, mengeliminasi atau menghilangkan kerusakan dan sampah manajemen. Kadang-kala dalam proses itu ada SOP yang terlalu berbelit-belit, ya, sisa-sisa dari proses produksi yang sebenarnya tidak perlu. Dengan kita menerapkan total quality management, kita eliminasi kerusakan-kerusakan, kegagalan-kegagalan ya, dari produk ataupun prosedur yang berbelit-belit tadi. Kemudian yang keenam adalah pengendalian biaya. Jadi biaya itu bisa ditekan karena kita memberi perhatian pada penghematan supaya tidak boros. Yang ketujuh, secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan ya, dan fokus terhadap kebutuhan pelanggan. Ini sudah pasti. Barang yang bermutu pasti akan memuaskan pelanggan kita. Yang kedelapan, meningkatkan retensi dan kesetiaan pelanggan. Ya, kalau dia bermutu, tercipta di sana loyalitas, ya, maka orang tetap setia dengan produk kita dan mau untuk terus membeli produk, ya, entah itu barang atau jasa. Yang kesembilan, meningkatkan keamanan dalam proses pekerjaan. Tentu kalau kita berperhatian pada proses, ya pegawai juga atau pekerja-pekerja juga menjadi aman, nyaman. Ya. Di sana mungkin disiapkan APD yang baik sehingga ketika bekerja tidak ada kecelakaan kerja dan juga tidak ada penyakit akibat kerja. Jadi di sana ada keamanan. Kemudian ada perbaikan moral dan motivasi kerja pegawai. Karena semuanya berujung pada pencapaian tujuan organisasi. Kalau semuanya sudah satu hati, moral kerjanya juga akan baik, motivasi kerjanya juga akan baik. Pada akhirnya produktivitas menjadi semakin tinggi. Kemudian ya tentu di dalam suatu organisasi ada stakeholder, pemangku kepentingan, baik itu pelanggan maupun juga orang yang memberi perhatian sebagai pemegang saham atau yang menyediakan input bagi kita. Maka nilai organisasi itu menjadi lebih baik di mata stakeholder kita. Kemudian yang ke-12, memperbaiki proses inovasi dan higher profitability. Ya tentu ada upaya untuk menghasilkan ya produk baru dengan cara-cara terbaru ya, dan akan meningkatkan keuntungan secara finansial. Jadi ini 12 manfaat kalau kita menerapkan total quality management di dalam suatu organisasi. Nah, kalau materi ini diringkas teman-teman sekalian ya, jadi kita itu ya simpelnya seperti ini. Memahami TQM.
Jadi ada program TQM, Total Quality Management, ya. Nanti dieksekusi melalui suatu proses perbaikan yang berkesinambungan. Hasil dari perbaikan yang berkesinambungan ini adalah peningkatan keuntungan. Keuntungan ini bisa secara private bagi organisasi komersial, bisa juga keuntungan secara sosial bagi organisasi-organisasi yang memang melayani publik secara umum, ya, atau public goods tadi. Nah, perbaikan yang berkesinambungan inilah yang menjadi fokus dari TQM ini. Dengan dua hal kalau kita bagi, mengurangi pemborosan dan kesalahan di dalam satu proses produksi, dan kita ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya. Mengurangi pemborosan kesalahan ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya produksi. Dan kalau kita bisa memberi kepuasan yang tinggi terhadap pelanggan, ya, akan meningkatkan loyalitas. Kalau terjadi pengurangan biaya produksi karena kita bisa semakin hemat memproduksi barang dan jasa, pelanggan juga sudah setia, ya, dengan produk-produk kita, ya secara tidak langsung akan mendapatkan yang nomor 3 ini, ya, meningkatkan keuntungan baik secara private maupun juga secara sosial. Jadi kalau ingin menerapkan TQM, yang perlu diterapkan atau perlu ditanamkan di dalam pemikiran kita adalah ya satu proses perbaikan yang terus-menerus, ya. Senantiasa bertanya apa yang akan kita capai. Bagaimana kita tahu bahwa perubahan yang dilakukan itu adalah sebuah perbaikan. Di sini ada monitoring. Dan di sini juga ada perubahan apa ya yang dapat kita lakukan yang hasilnya adalah perbaikan. Jadi senantiasa bertanya terus-terus, tidak puas. Ya. Rencanakan, ya, uji coba atau dilaksanakan, cek atau cermati hasilnya, kemudian lakukan sesuatu untuk perbaikan. Terus rencanakan lagi. Jadi plan, do, check, action. Ini berputar terus-menerus, ya, dalam proses untuk memenuhi kepuasan dari pelanggan-pelanggan kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, mungkinkah konsep TQM ini diterapkan di sektor pelayanan kesehatan? Bagaimana situasi di Kementerian Kesehatan? Kementerian Kesehatan ini lembaga yang menyediakan pelayanan publik, ya, secara tidak langsung. Kliennya tentu banyak, dinas kesehatan provinsi di daerah, kesehatan kabupaten, dan lain-lain. Kemudian bagaimana situasi di dinas kesehatan, baik provinsi dan kabupaten? Mungkinkah TQM bisa diterapkan di sana? Kemudian bagaimana dengan rumah sakit yang menyediakan pelayanan langsung terhadap orang sakit? Apakah bisa TQM diterapkan di sana? Ya. Kemudian bagaimana situasi di puskesmas atau klinik? Ini sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Atau di layanan publik yang lain. Kita merenungkan, mungkinkah TQM yang tadi dengan 8 prinsip dan ada 12 langkah untuk menerapkan? Bisa tidak? Ya, kita terapkan di sektor pelayanan kesehatan atau pelayanan publik yang lain. Nah, pertanyaan ini sekedar sebagai renungan saja bagi kita, ya. Semoga nanti kita bisa menemukan suatu perubahan, ya, dengan mempelajari materi ini tentang TQM ini, menambah wawasan kita, dan mulai sekarang kalau kita sudah berada di dunia kerja, kita bisa mencoba berpikir untuk menerapkan. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.